البحر مدادا لكلمات ربي ونفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, mewakili Bapak Bupati, para Kepala Dinas OPD, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, para sesepuh mantan pejabat baik DPD, pejabat Panwil Kementerian Agama, Insinyur Dr. Haji Sipatullah, yang juga adalah Ketua Badan Takmir Masjid Agung Ahmadiyah Manado. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo, yang juga adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Camat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus organisasi otonom Muhammadiyah, Ibu Ketua Wilayah Asia, Bapak dan Ibu segenap para sesepuh mantan pejabat yang tidak dapat kami sebut satu demi satu, baik di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, maupun di Kota Gorontalo, maupun di luar daerah, utamanya keluarga besar Otolua Serumpun yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah kita semua bersama yang berhajat, anak Dayuda selamat jadi CPNS, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Dan semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh yang mendapat rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, hari ini kita sungguh berbangga dan berbahagia. Kuliah ba'da subuh kita dirangkaikan dengan pencanangan rumah sehat klinik Aisyah yang oleh keluarga besar Otolua. Insya Allah ini akan menjadi sebuah amal jariah, amin, yang akan diperuntukkan buat anak cucu nanti kita mati. Dan amal-amal ini tentu masih bagian dari sesepuh orang tua kita yang sudah meninggal, karena harta warisan ini peninggalan orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi mereka yang pahalanya takkan putus ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah kurang lebih ada 6 perintah yang dirangkai bersama perintah yang lain dan tidak boleh dipisah. Jadi ada satu perintah yang kalau Allah perintahkan perintah ini, perintah selanjutnya harus berangkai dengan itu. Jadi ada 2 perintah yang tidak boleh dipisah. Gitu. Ada 6 macam perintah yang Allah tidak pisahkan dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah beriman selalu diikuti dengan beramal soleh. Hampir semua ayat kalau menyebut amanu, pasti di belakangnya ada wa amilus sholihat. Tadi dibaca di akhir tadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wal asri juga begitu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di mukaddimah saya juga begitu, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di surat Al-Bayyinah juga saya begitu, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi itu satu. Kalau kita mengaku orang beriman, berarti kita juga harus wajib beramal soleh. Klinik sehat ini amal soleh. SMK, SMA, masjid itu amal soleh semua itu. Wakaf, hibah, hadiah, apa itu amal soleh. Jadi wajib bagi orang beriman. Jadi mengaku beriman tapi tidak mau beramal soleh, itu orang bilang omong kosong, nonsens, alias bohong. Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu, atiullaha wa atiur rasul. Kalau kita diperintah taatilah Allah, maka perintah selanjutnya adalah taati Rasul. Tidak bisa kita mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul, karena Allah dan Rasul tidak bisa dipisah. Hanya orang yang ingkar sunnah yang tidak mau ikut Rasul.
Tapi kalau kita orang beriman, orang yang seperti Islam, seperti kita, itu wajib taat pada Rasul kalau kita orang beriman dan taat pada Allah. Yang ketiga, aqimus salata wa atuz zakat. Perintah mendirikan sholat diikuti dengan perintah mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang sholat tapi bunggili, tidak betul dia sholat. Betul kan? Fawailul lil musallin itu tidak bisa dilepas dengan yamna'unal ma'un. Orang yang celaka yang sembahyang karena tidak mau memberi pertolongan dengan barang berguna. Yang keempat, hablum minallahi wa hablum minan nas. Ada perintah hubungkan hubunganmu dengan Allah, tapi jangan putuskan hubunganmu dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi tidak bisa kita berkata yang penting Allah mampiau hale enjam tadi dia mengolah karena kita betul hal tidak bisa. Sebaliknya juga begitu. Alai asal pejai ngolo aku pejai ngolo tak kedua dia pusing. Tidak bisa, harus dua-duanya harus bagus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang keempat, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah dan tidak pada yang selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu tidak bisa dipisah itu. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selalu kalau ada perintah beribadah kepada Allah, diikuti dengan perintah berbuat baik pada kedua orang tua. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Ya mali itu kohen marendalo mopiahu, o jamadini maleto, pokoknya Allah bahkan pulang tapi itu melihat. Aku limati foto kuai pemalu mati, beli lo mati, lo limati. Kebiasaan beli yang penting tinggal dia. Tidak boleh seperti itu. Jadi suruh orang berbuat baik, tapi cegah dan larang orang berbuat jahat. Nah, 6 perintah yang berangkai ini semuanya adalah ciri-ciri orang beriman. Kalau dia orang beriman, dia melakukan yang 6 ini. Tapi tidak semua bisa kita lakukan yang 6 ini. Terutama yang saya bilang tadi itu, amar ma'ruf nahi munkar, itu sulit ditegakkan. Kalau kita mengajak orang berbuat baik, nggak ada resiko. Kalau tak dia, seperti mulolo kebiasaan, ya apa? Coba jangan coba tanhauna anil munkar, melarang orang berbuat jahat. Ya pemilu, lemah minuman oleh. Tidak boleh dipapau, dari lemah tidak boleh dipapau. Itu mereka akan marah. Coba kalau ada orang main judi, coba. Dia kan berontak. Itu Habib Rizik itu sebetulnya kalau dia cuma mengajak sholat, tidak jadi masalah. Cuma beliau menegakkan nahi munkar itu yang masalahnya. Berhadapan dengan cokong, berhadapan dengan backing, berhadapan dengan preman-preman. Karena yang dilarang ini jangan judi, jangan prostitusi, itu backingnya berat itu. Karena mereka dapat tunjangan dari hasil itu. Mesti habis nama, lalu bahas, oleh juga. Pasti itu dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah. Sehingga itu Bapak dan Ibu kita ambil yang ringan-ringan saja. Barangkali yang beresiko. Biarlah mereka yang punya jiwa seperti Habib Rizik dan sebagainya. Kita yang lemah-lemah nggak seperti mereka, kita ambil yang ringan-ringan. Yang mana itu? Yang pertama tadi, amanu wa amilos. Ayo, coba kita kuatkan ini. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, iman itu seperti apa? Takwa itu seperti apa? Beliau Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat dengan al-imanu at-tasdiqu bil janani wal qaulu bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu adalah keyakinan yang diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dikerjakan dengan anggota badan. Iman itu bukan di dada. Yang di dada itu takwa. Itu kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadri thalatha marratin.
takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan beliau menyentuh dadanya 3 kali. Jadi kalau takwa itu tidak ada, tapi kalau iman itu ada di hati, ada di mulut, ada di anggota badan. At-tasdiqu bil janani dibenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisani diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkani dikerjakan dengan anggota badan. Sehingga iman sempurna itu mopot kombowato lokalibi kauli fiili. Itu lagu buaya, lagu buaya. Jadi Bapak sudah sekalian, kalau kita merasa orang beriman, maka 3-tiganya ini dijaga. Hati dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga. Tidak boleh orang beriman, hatinya kotor, mulutnya kotor, tangannya kotor. Tidak boleh orang beriman, hatinya iri hati dan tidak dendam, mulutnya kuat baca dan bamaki, apalagi tangannya bagi dan kiri nawab. Orang beriman itu terjaga dan terpelihara 3-tiganya. Itu yang iman yang benar. Sehingga itu mari kalau kita mengaku merasa beriman, ayo jaga. Ada satu hadis Nabi yang mungkin ini menjadi benteng pertahanan kita orang beriman. Kata beliau, la yashriku syariku hina yashriku wa huwa mu'minun, wa la yadni dhani hina yadni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika tangannya sudah terulur pada barang curian, kalau di hatinya mati ada sebiji jarrah bahasa ibu. Bila tamali mota'o mau dulu olu udah mahama mota'o wan kodelo bilali olu iman. Wala yashriku syariku wala yazni zani hina yatni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seorang pezina sudah berhadapan dengan zinainya kalau dia masih ada iman dalam hatinya. Dan tidak akan minum minuman keras seorang peminum ketika dia sudah mau minum kalau dalam hatinya masih ada iman. Jadi iman itu benteng pertahanan. Dia merupakan perisai, dia merupakan tameng, dia merupakan benteng. Iman itu benteng. Karenanya Bapak dan Ibu, ketika orang-orang Arab Badui datang pada Rasulullah, mereka berkata, ya Rasul, amanna. Ya Rasul, kami telah beriman. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Apa yang kasih tahu Jibril? Muhammad, tak pantas orang Arab Badui itu berkata amanna, tapi lebih pantas mereka berkata aslamna. Bilang ke mereka, kamu belum beriman, kamu hanya masuk Islam. Karena iman itu lam yadkhulul imana fi qulubihim, belum masuk iman itu dalam hati mereka. Jadi ada orang mengucap 2 kalimat syahadat sekedar di mulut, tapi di hatinya tidak. Jadi iman itu bukan di syahadat, iman itu di dalam hati, diucapkan dalam bentuk syahadat, dikerjakan dalam bentuk ibadah. Karena itu jamaah sekalian, perlu sekali kita memperkuat iman sekarang, di mana sekarang ini banyak sekali cobaan ujian, baik ujian itu datang dari Allah berupa bencana alam maupun ujian itu datang dari manusia berupa fitnah dan sebagainya. Yang kedua Bapak dan Ibu, wa amilus salihat. Iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Dan amal soleh yang paling berat itu Bapak dan Ibu adalah berinfak. Berinfak, karena ini mengeluarkan apa yang milik kita. Di zaman Rasulullah SAW, infak itu menjadi ukuran seorang sahabat yang dekat dengan beliau. Pernah Rasulullah bilang sama sahabatnya, aku akan mengadakan perang jihad. Siapa di antara kalian yang mau mendukung? Siapa di antara kalian yang mau membantu? Umar bin Khattab minta izin keluar. Ya Rasul, saya mau ke rumah sebentar. Kemudian dia balik lagi, bawa kamar 1 kantong uang. Ada dalam medoi mau banda gitu ya. Pokoknya seukuran masih itu tidak tahu berapa. Kata Rasulullah, Umar banyak sekali nanti infak ini. Kata Umar, ya Rasul, ini cuma setengah. Setengah saya tinggal buat keluarga, setengah saya bawa ke sini. Dengar itu Abu Bakar bilang, ya dan pada beli apa? Oh, kalau pada beli ya silakan. Dia balik dengan kantong yang lebih besar. Abu Bakar, anaknya lebih banyak boleh. Bagaimana dengan keluargamu?
Sama yang di rumah saya sebab kemari sini. Dililimekan lah. Baru istrimu, anakmu. Alhamdulillah, aku tinggalkan mereka Allah. Masih ada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, aku doakannya. Semoga Allah menggantikan yang lebih baik bagimu. Ajarakallahu bima a'taita wa barakallahu bima waqaita wa ja'alullah katahura. Berangkatlah Nabi dalam perang bersama para sahabat. Sepulang dari perang, ketika Nabi berjamaah di masjid, Abu Bakar tidak kelihatan. Siapa yang sempat lihat Abu Bakar? Kami tidak lihat. Ini sudah 3 sholat berjamaah tidak pernah diikutinya. Ada yang tahu dia sedang sakit? Tidak ya Rasul. Masya Allah. Kami lewat di rumahnya sedang tutup, tidak dibuka-buka. Ada apa? Kalau begitu dari sini orang mau silaturahmi ke rumah Abu Bakar. Belum sempat Nabi ke sana, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril langsung turun. Tapi memakai pakaian seperti ihram. Kok ada lepas titi, cuma nak ke kamar mandi. Bida-bida lol. Bahan dong. Tiba boleh. Kok ada lepas titi sama ihram itu. Jibril, kenapa pakaianmu begini? Ini tidak wajar, seperti ini kau memakai begini. Kata malaikat Jibril, seluruh malaikat di langit diperintahkan Allah memakai seperti pakaianku ini. Kenapa? Abu Bakar tidak bisa keluar rumah karena pakaiannya hanya seperti ini. Sebab waktu dia berperang, bajunya sudah dijual oleh istrinya untuk menafkahi keluarganya. Ini dulu malik alul mengoleh kalau pakai logo oli Abu Bakar mepel kali na itu dia karena itu lola lima dia lola itu agama nggak nila penghargaan Allah atas Abu Bakar. Seluruh malaikat mengenakan pakaian seperti yang dikenakan Abu Bakar, sehingga itu dia tidak bisa ke masjid karena pakaian terlalu minim. Bayangkan subhanallah. Inilah penghargaan Allah kepada orang-orang yang infaknya lebih, orang-orang yang ikhlas. Dan itu di Quran ada itu. Kadang-kadang pengajian untuk tiba-tiba kadang tidak dihayati. Coba saya mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa az-zakara wal-untha inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasamyasiruhu lil yusra. Sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda. Maka barang siapa di antara kamu yang paling dermawan, fasamyasiruhu lil yusra. Dia membenarkan kebenaran hari akhirat pembalasan, dan dia orang bertakwa, kami berikan dia kemudahan dalam segala urusan pencarian. Ya Allah, kemudahan demi Allah, dimudahkan Allah urusan kita kalau kita berderma untuk agama. Di akhir ayat ini Allah menyebut lagi dengan bahasa yang lebih indah. Kalau di tengah-tengahnya begitu, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasamyasiruhu. Maka di akhir ayat lebih indah. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa ibtida'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dan orang-orang yang memberikan hartanya sekedar untuk membersihkan dirinya, tidak berharap seorang akan membalas kepadanya, semata-mata dia mencari ridha Tuhannya, wala sawfa yarda, dan pasti Allah akan meridai dia. Kata la sawfa itu dalam ilmu nahu sesuatu yang akan datang tapi pasti akan terjadi. La saufa adalah dengan saufa. Dalam ilmu nahu dua-duanya akan. La akan, saufa akan. Tapi dua-duanya menyatakan pasti akan terjadi, tidak bisa diragukan. Subhanallah. Karena itu Bapak dan Ibu, ayo mari kita gemarkan berderma. Kita gemarkan untuk selalu berinfak. Keluarga Ottolwa ini telah memberikan contoh yang luar biasa pada kita sekalian. Saya kalau lihat bentangan ladang di sebelah ini, subhanallah. Walilah beriman kaidau cie. Tapi semua diinfakkan satu persatu, mau infakkan. Masya Allah, ini juga Masya Allah. Ibu Bapak agak sulit saya mau mengikuti kalau sudah begini. Kalau cuma yang kecil-kecil baik sekalian masih bisa. Kalau yang begini sulit bagi saya, demi Allah.
Hanya orang-orang yang dicintai Allah diberikan keridhaan yang mampu melakukan hal-hal seperti ini. Kalau bos saya ini saya semua kapling ini, oh ya Allah, iya, iya, ada orang minta mau, boleh mau kasih, boleh mau kado doi buat dijemput gitu. Tapi ini abadi, masya Allah, sampai dunia kiamat tidak akan pernah. Karena kata Rasulullah, manusia boleh hancur tubuhnya, tapi tiga amalan yang tidak akan pernah putus ila yaumil qiyamah. Salah satunya adalah sedekahun jariyah, amal jariyah, investasi pendidikan dan kesehatan itu amal jariyah. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Yang berikutnya, ternyata amal soleh itu Bapak dan Ibu bukan untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri sendiri. Allah yang bilang begitu kan? Dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu balasannya adalah kebaikan juga. Jadi orang itu mau tuh piye itu tahu, piye itu adalah lalu tidak tahu. Orang dia mau lupa pemota, atau lu tunggu lagi. Artinya kalau saya tidak menerima, maka anak saya akan merasakan. Kalau anak saya tidak, cucu saya akan menikmati. Betul, kalau tidak saya terima di sini, nanti saya terima otomatis. Kalau tidak, itu di akhirat nanti. Ada tiga yang akan kembali pada saya. Dan itu oleh Al-Quran disebut, in ahsantum li'an fusikum wa in asa'tum falaha. Kamu berbuat baik pada orang, kebaikan itu kembali pada dirimu. Kamu berbuat jahat, kembali kejahatan pada dirimu. Di mana? Di Amsterdam, di Belanda ada satu kota yang lahan pertaniannya luas dan tanaman mereka itu jagung untuk konsumsi makanan ternak. Ya. Oh di sini jagung itu untuk sirah, ya, pokoknya alam tuh, ya, untuk temelabung untuk makanan ternak. Ya, ibu bapak saudara sekalian, kebetulan ada seorang petani jagung. Setiap tahun mendapat penghargaan dari pemerintah karena hasilnya itu melimpah ruah. Andalusiameti petani teladan, kira-kira begitu. Tiap tahun diberi penghargaan. Dan itu siapa yang paling unggul panennya dan paling besar hasil panen, itu yang mendapat penghargaan. Kebetulan sudah berturut-turut beberapa kali orang itu mendapatkan penghargaan yang sama setiap tahun. Sehingga ada orang tertarik mewawancara ke wartawan seperti itu. Dia tanya, Pak, setiap tahun penghargaan Bapak terima. Coba apa rahasianya Bapak sering panen melimpah dan Bapak punya bibit unggul? Rahasianya, kalau mau menerima yang baik, berilah yang baik. Ajaran Islam mengajarkan kalau kau mau terima yang baik, berilah pada orang yang terbaik. Maksud Bapak bagaimana? Saya punya ladang, itu ada di tengah-tengah ladang orang. Utara, timur, barat, selatan, itu semuanya milik orang. Saya punya di tengah-tengah. Karena saya mendapatkan hasil panen yang unggul, maka mereka datang minta bibit pada saya. Maka bibit yang saya kasih, bibit unggul. Saya kasih sama mereka bibit unggul semua, lebih bagus dari bibit saya. Pada saat penyerbukan oleh angin, maka serbuk itu akan dibawa oleh angin ke saya. Karena mereka ditiup oleh angin utara, angin selatan, angin timur, angin barat, semuanya meniup serbuk mereka dan saya punya diserbuki. Sehingga saya punya tanaman diserbuki oleh tanaman yang unggul-unggul. Jadilah saya punya lebih unggul dari mereka karena semua yang unggul-unggul diserbuki. Nah, itu Bapak dan Ibu, dalam ilmu pertanian, kalau mau bertetangga dengan orang yang bibit unggulnya bagus, pasti akan terbawa bibit unggul kita. Karena apa? Penyerbukan dilakukan oleh alam, oleh angin, oleh binatang-binatang hama-hama. Nah itu akan dipindahkan ke kita. Ternyata kalau saya memberi bibit yang tidak unggul pada mereka, maka penyerbukan terhadap tanaman saya juga yang tidak unggul. Oh gitu. Berarti mengerti itu tahu ya bukan medolan. Sehingga itu mulut sama gila bibit loh. Lebungan. Iya, mau tahu saja. Yang udah itu, kalau yang putih. Pertama tuh mulai dia, ada alam kurang lagi apa? Oh ya, bulan boleh tak? Tidak. Demi Allah, begitulah dalam hukum Islam. Ya, Anda percaya Pak? Dia baca cerita orang-orang dulu.
Abdurrahman bin Auf itu berdoa minta jadi orang miskin. Ketika dia membeli kurma yang sudah busuk dengan niat supaya bangkrut, tidak laku dijual, ternyata malah diancam wabah di Yaman. Dan perintah gubernur Yaman, beli kemari di Madinah kurma yang busuk, tolong bayar 2 kali lipat DPH. Masya Allah, ingin jadi miskin malah jadi kaya. Sehingga itu ibu bapak saudara sekalian, kalau kita tetap begitu, tidak murah hati, tidak dermawan, dia tiap hari berdoa minta kaya, Mario. Itu belum kaya. Kenapa? Karena dari hati kita tidak suka berbagi. Coba berbagi, pasti akan ada keajaiban. Di Jakarta ada satu orang pengusaha kaya raya. Kaya raya itu. Dia punya rumah saja bertingkat, ada kolam renang luas sekali, dan kebetulan ada di kawasan elit, kawasan kedutaan negara asing, nggak tahu di mana itu, Ciputat atau apa. Ibu bapak saudara sekalian, pada saat dia sudah mau suka pindah karena itu kawasan elit, tetangganya ya gedung-gedung kedutaan, akhirnya dia mau cari yang lebih bagus. Akhirnya dia mau jual rumah itu 140 juta. 140 miliar. 140 miliar. Kebetulan ada yang tawar 120 miliar. Dia semua jual. Besok transaksi bayar. Malam itu dia tidur, dia dapat mimpi rumahnya itu dipenuhi oleh anak-anak yang baca Quran. Dan semuanya pakai jas. Dia, kenapa ini mimpi begini? Hanya besoknya ditunda itu transaksi. Lalu dia pergi ke rumah tahfiz, rumah orang yang hafal Quran. Pas begitu dia lihat masuk, yang dia lihat dalam mimpi itu tadi malam di rumahnya, ada di rumah tahfiz itu. Anak-anak yang hafal Quran banyak, dan mereka pakai jas semua. Dia berpikir, inilah yang kulihat dalam mimpi tadi malam. Saat itu juga pembina tahfiz itu dia panggil, Pak, rumah saya yang ada di sana, saya wakafkan untuk jadi rumah tahfiz. Masya Allah. Langsung tanda tangan, panggil notaris. Langsung diwakafkan 120 miliar, diwakafkan jadi rumah tahfiz di Jakarta. Dan cuma datang lewat mimpi. Dia dapat mimpi malam dia besok mau transaksi itu. Dia mimpi penuh dengan anak-anak yang baca Quran dan mereka pakai jas semua. Tak puas dia, apa ini syarat apa? Dia langsung cari di mana ada rumah tahfiz dan dia datang masuk ke dalam. Yang dia lihat itu persis dengan apa yang dia mimpi. Langsung dia wakafkan. Dan Bapak dan Ibu, memang untuk hal-hal yang seperti itu memang agak berat. Kecuali bagi mereka yang tadi wala saufa yarda, orang-orang yang dapat keridhaan dari Allah. Itu mudah bagi mereka, tidak susah-susah. Tidak lupa orang-orang ini susah-susah sedikit. Bolak muluannya kecelengan, pikiran ini Allah pada anak persyawang dan termawar. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ternyata amal soleh itu menjadi pengantar kita ke surga. Demi Allah Bapak dan Ibu, saya baca surat yang saya baca tadi dalam Al-Quran, sering di Pak Suari, surat apa sering dibaca anaknya itu? Bukan. Al-Fat, bukan? Ibrahim? Bukan. Ya, saya baca ayatnya. Ini sering dibaca oleh anaknya Pak Suari pada setiap kami lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus. Bagi mereka kami sudah siapkan surga firdaus. Jannah firdaus bukan firdaus luar. Pak Camat Diluru ya. Khalidina fiha, bekal mereka di dalamnya. Layak guna anha hiwala, sedikit pun tidak ada rasa ingin keluar daripadanya. Dan dilanjutkan lagi oleh ayat
yang berikutnya, laukan al-bahru midada li kalimat rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan kamu mau mencatat nikmat Allah, kalimat-kalimat Allah, bisa jadi ilmu Allah atau nikmat Allah, kamu akan jadikan tuh lautan menjadi tinta, akan keringlah seluruh lautan, tidak akan habis nikmat Allah tertulis. Jadi Allah menyatakan orang beriman dan beramal soleh itu sekiranya mau menulis nikmat Allah, tidak akan habis nikmat Allah ditulis, walaupun samudra dibikin tinta. Walau ji'na bimithlihi madada, andaikan habis yang ada sekarang, kamu datangkan lagi sebanyak lautan yang seperti itu, nggak bakal habis. Masya Allah. Laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah oleh Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid, diwahyukan Allah padaku bahwasanya tidak ada Tuhan lain selain Dia yang esa. Allah tutup dengan penutupnya, indah sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, kahila modung kaya walau falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Dia mau kembali lagi ke amal soleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali melakukan syirik dalam ibadah kepadanya. Jadi pesan amal soleh di awal, pesan amal soleh di akhir. Begitu pentingnya pesan amal soleh di awal digambarkan dengan surga, di akhir digambarkan dengan pertemuan dengan Allah. Kita berdoa semoga kita diberikan Allah kekuatan, kemampuan untuk selalu beramal soleh. Amin. Amin. Mudah-mudahan anak-anaknya Pak Haji Saleh keluar betul-betul menjadi beramal soleh. Amin. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat pada Adik Yuda yang kemarin-kemarin sudah menerima SKCPNS, penempatannya di rumah sakit Dunda. Dunda. Betapa bahagianya, Dek. Mudah-mudahan nikmat yang lain akan menyusul ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Opa dan Oma mudah-mudahan akan menyusul lagi ke belakang. Cuma ada sebuah rahasia Yuda, begitu kau terima gajinya, berikan pertama pada ibu, sebab jasa ibu tak terbalas. Baru minta kepada Allah supaya ibu mendoakanmu, engkau mendapatkan insya Allah momongan yang diajukan oleh kakek dan neneknya ya. Amin. Dan insya Allah kepada Adik Yuda, kalau ketemu sama pasien yang susah-susah, kalau ada bisa kita bantu, bantulah. Dokter PDE Abeng sudah lama sekali tidak kerja di sini, tapi kenangan orang-orang pernah dia bantu tak akan mudah melupakan jasa itu. Selama sekali dokter PDE Abeng itu di Ipilong sudah puluhan tahun tidak kerja lagi, tapi sampai sekarang masih sedang menjadi perbincangan. Salah satunya adalah warganya Pak Firdaus Otoluar dari Huomo, pernah datang berobat di Ipilo itu di perempatan Morsero. Waktu ditanya sang dokter Ade, diobat dari mana? Dari Batu Dapan teh, dari Huomo. Sakitnya apa? Sakitnya lain di bibir, lain di hati. Artinya sakit bibirnya sedikit juga sakit hatinya. Yang waktu itu hingga Australia. Oh iya. Kemarin naik apa? Dia bilang naik kemarin motor Johnson, pasti motor Allah. Begitu diobati, dikasih obat sariawan, dikasih sakit dada, bahkan dia kasih lagi itu sewa apa motor ke sana. Bukan saya yang mau bayar, tidak usah bayar. Ini saya kasih sewa Johnson, luar biasa. Dan itu mungkin kecil, tapi seperti seorang wanita pelacur yang memberi minum pada seekor anjing,
ternyata membuka pintu rahmat Allah yang selebar-lebarnya. Dan kita tidak tahu di amal soleh yang mana Allah akan membuka pintu rahmatnya. Karena itu mari kita selalu berbuat baik. Sering saya bilang, kalau mau takut di hati kecil, takut di atas itu ya. Artinya kalau hati kecil kita ingin berbuat baik, itu perintah dari Allah dari atas, karena dialah penggenggam hati kita. Baik, saya kira sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita doakan semoga amalia-amalia anak dan cucu ini pahalanya juga akan diterima oleh orang tua kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha melihat, Maha memandang, Engkau yang Maha menyaksikan, Maha mendengarkan, Engkau Maha mengetahui dan Maha menetapkan. Kami mohon padamu ya Allah, tetapkan atas kami kekuatan iman, kemampuan beramal soleh. Tetapkanlah dan teguhkan hati kami dalam menjalankan syariat agama, benar ibadah kepadamu. Wahai yang membolak-balik mata hati manusia, tetapkanlah keimanan kami atasmu dan tetapkanlah takwa kami kepadamu. Ya Allah yang Maha memutuskan dan menetapkan, tetapkanlah atas kami seluruh amalia-amalia kami yang kami lakukan ini menjadi amal yang terkabul dan makbul ya Allah. Amin. Yang akan kami terima balasannya tak cuma di dunia ini tapi di akhirat nanti kelak. Sampaikanlah juga pahala yang sama, karena apa yang kami nikmati adalah peninggalan warisan orang tua kami. Sampaikan pahala kami juga untuk orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dan beranilah barzah mereka. Jadikanlah amal kami menjadi penghias kubur mereka. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu, bangkitkanlah sudah kami, anak-anak generasi kami yang soleh dan soleh, yang benar-benar Qurani dan Islami, yang gemar berinfak, bersedekah dan beramal soleh. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah klinik, rumah sehat, sekolah, madrasah, masjid ini membawa kemaslahatan bagi umat, tak cuma yang ada di Kabupaten Gorontalo, bahkan di Provinsi Gorontalo. Amin. Kami juga mohon padamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan agar kami kuat beribadah, kekayaan agar kami dapat berinfak, anugerahkan kepada pengetahuan agar kami bisa berbagi mereka yang butuhkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.